Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, lanjutan dari Fiqhu Bulughil Maram adalah tentang sholat id. Masih sholat id, hadis ke 434. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an. Dari Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an, kana an-nabiyyu yaqra fil adha wal fitri biqaf waqtarabat. Nabi membaca ya dalam adha dan fitri, maksudnya sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri, surat Qaf, surat ke-50, waqtarabat, dan surat ke-54, ya, surat ke Al-Qamar. Apa kesimpulan hadis ini? Tusannu qiraatul fi'idaini suratul Qaf wa suratul Qamar. Disunahkan bacaan setelah Fatihah pada kedua id dengan surat Qaf dan surat Al-Qamar. Au yustahabu ayyaqra suratul A'la wa suratul Ghasyiyah. Kalau kita nggak bisa, bacaannya suratul A'la, ya, yaitu sabbihisma rabbikal a'la. Ayat pertama, rakaat pertama, rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul Ghasyiyah. Ini berlaku untuk imam, ya. 5 rawan Nu'man ibnu Bushair radhiyallahu anhuma anna Rasulullah qara'a fi salat Id aidan bisabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul Ghasyiyah. Berdasarkan hadis Nu'man bin Bushair radhiyallahu an, bahwa Rasulullah membaca pada salat Id, ya, dalam kesempatan yang lain dengan sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka haditsul Ghasyiyah. Wa zahiru annaka yaqraha taratan wa hadza tarakan. Zahirnya Nabi membaca kadang dengan surat Qaf dan Al-Qamar, kadang-kadang beliau membaca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Wa dhahaba fi sunnati hadza al-Imam Malik wa Syafi'i rahimahumallah. Dan Imam Syafi'i dan Imam Malik menyunahkannya. Wa qala Syafi'i kilahuma sunnah. Kedua-duanya sunnah, bukan wajib, ya. Sunnahnya begitu. Yang kedua, qala al-ulama wal hikmatu fi qiraati surataini fil haditsil ala limastamalata alaihi minal ikhbar bil ba'thi wal ikhbar anil qurunil madiyah. Kata ulama, apa hikmah membaca surat Qaf dan surat Al-Qamar pada dua id? Karena di dalamnya ada berita tentang kebangkitan dan berita orang-orang terdahulu, wa ilakil mukadzibin, dan penghancuran orang-orang yang berdusta.
wa tashbihi khurujin nas lil id bi buruzihim lil ba'thi. Dan ada penyerupaan apa? Penyerupaan kebangkitan. Nanti waktu kebangkitan semua orang digiring. Nah, kalau waktu id kan jumlah orang banyak ya, menuju satu titik. Jadi ada penyerupaan. Jadi supaya kita ingat suatu saat akan dihimpun dalam jumlah lebih banyak lagi. Wa khurujihim min ajdath ka'annahum jaradun muntasyair. Mereka keluar dari kubur seakan-akan belalang yang terbang. Ya. Ke arah yang bermacam-macam. Belalang, kalau lagi musim belalang. Ya, seakan-akan seperti itu. Nanti orang bangkit dari kubur, mereka akan keluar berjalan ke arah yang belum jelas, ke semua arah. Ada yang ke sana, ada yang ke sana. Nanti baru ada arahan. Yang ketiga, yusanul imam ayajhara fi salatil id bil qiraat wa takbir. Disunahkan bagi imam untuk menjaharkan sholat, baik dalam membaca maupun dalam takbir. Wa yusiru bi dzikri bainahunna, tapi yang lain-lain dibacanya sir, ya, selain dari Fatihah, surat dan takbir. Linaqlil khalaf anis salaf, karena begitulah yang khalaf ya mendapatkan dari yang salaf. Wa ijmal umat alaihi, dan ijma konsensus semua orang. Hadis berikutnya 435. Mukhalafatit tariq yaumal id. Berbeda jalan antara datang dan pergi saat id. Dari Jabir radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul id khalafat tariq. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari id ya, beliau ngebedain jalannya. Jadi berangkatnya dari sono, pulangnya ke sono gitu. Untuk apa? Yaitu untuk memperlihatkan show. Ya. Show of force kalau dalam pasukan. Memperlihatkan orang Islam itu gengsinya, melihat gengsinya. Kan bajunya baju baru. Bajunya baru, ya. Jumlahnya banyak. Perlihatkan. Sebab kalau id saja sedikit, itu menandakan yang lain-lain apalagi. Kan id mah banyak. Ya, jadi suasana dibuat heboh dengan ketaatan kepada Allah. Itu maksudnya. Akhrajal Bukhari, hadis dikeluarkan oleh Bukhari, wali Abu Dawud min Ibnu Umar nahuhu. Begitu juga Abu Dawud dari Ibnu Umar. Kesimpulan. Istibabu dzihab ila salatil id fi tariq. Dianjurkan berangkat salat id ya lewat satu jalan. Wa ruju' fi tariqin akhar lil imam wal ma'mum. Pulang lewat jalan yang berbeda. Itu berlaku untuk imam dan makmum. Wa huwa qaulu Abi Hanifah wa Syafi'i. Ini pendapat Abu Hanifah dan pendapat Syafi'i. Wa aktsaru ahli ilmi rahimahumullah. Dan kebanyakan ahli ilmu. Ya, diusahakan kalau bisa jalannya berbeda. Wa ikhtalafal ulama fi ma'na mukhalafati tariq, qala al-musannif rahimahullah wa wastama ila aktsara min 20. Ulama berbeda pendapat tentang berbeda jalan. Berbeda jalan itu gimana maksudnya? Qala musannif rahimahullah, musannif Ibnu Hajar mengatakan ya, wastama'a li aktsaru min 20. Kata beliau, tidak kurang dari 20 ulama berpendapat yang sama. Ya, antara berangkat dan pulang menggunakan jalan yang berbeda.
Waqad lakhastuha wa bayyanatul wahi minha famin dzalika ana fa'ala dzalika li asyad tariqani. Salah satu hikmahnya adalah yaitu tadi supaya terlihat show ya, memperlihatkan kekuatan umat Islam. Wakila sukanuha al jin wal insi. Wakila liyusau bainahuma fi masyatil fadl bimururihi. Ada yang mengatakan sukanuha minal jin wal insi. Bahkan ya berlaku bukan untuk supaya bisa dilalui semuanya. Baik jin dan manusia. Jadi dilintasi semuanya. Jadi maksudnya pemerataan jalan. Ya, jalan pun kepingin dilalui orang taat. Tuh, katanya gitu. Jalan pun kepingin dilalui orang taat. Jadi kalau kita itu saja, ini yang nggak dilewatin nih. Ya, ngiri gitulah singkat. Pengennya begitu. Kan jadi supaya banyak saksi. Ya. Nanti jalan ini juga datang di hari kiamat sebagai saksi, ini menjadi saksi. Bukan satu-satu saja. Au fit tabaruk bih, atau supaya mendapat berkah dilalui oleh orang yang taat. Au liyasama ra'ital misik minat tarik alladhi yamuru biha, atau supaya wangi parfum tercium. Nah ini yang biasa tercium sama perempuan. Kalau laki-laki ya bau hewan. Saya biasa menangani siswa kan begitu. Laki-laki lewat bau perengus, bau apa sih? Kalau perempuan nih wangi, mau kundangan. Itu sekolahnya aja begitu. Maka saya ngomong ke mereka, kalau kamu dandan tuh kamu nggak pede. Kalau cantik nggak perlu dandan. Cantik tetap cantik, tapi rupanya kamu jelek. Jadi ya gitulah. Perbaikan. Li'ano kana ma'rufan bidzalik aw liyasama ala ahli tariq. Tapi sebaliknya saudara, kalau nggak pakai parfum juga sama mengganggu hidung. Ya jangan pakai parfum. Sementara di Indonesia ini yang namanya perempuan lewat nggak bisa dihindari. Kalau di Arab Saudi mah bukan musim haji ya, jarang saudara lihat penduduk asli yang perempuan lewat jarang. Pasar laki-laki semua. Jadi kondisinya berbeda. Kalau di sini warawiri lewat. Pasar apalagi. Jarang ada laki-laki doang. Pasti ada istri. Ada istri kadang-kadang nggak ada suaminya. Itu nggak bisa dihindari. Karena masyarakatnya berbeda. Ya kan? Nah kalau mereka nggak pakai wangi-wangi akan tercium mengganggu hidung lah gitu. Auliya salam ala tariqan wakila lihat hara syari Islam fi sarif hujat wa turuk. Nah, jadi mana yang harus dikuatkan? Kalau dulu itu kan sebabnya itu takut diganggu lawan jenis. Tapi sebuah negara itu mengatakan gangguan itu terjadi karena keamanan. Maka ya diperkuat keamanannya. Ya kan? Yang diperkuat keamanannya. Jadi zaman sekarang berbeda dengan dulu. Sekarang sudah ada polisi, zaman dulu nggak ada. Karena ada tentara. Walaupun di negara-negara maju, polisi berseragam polisi itu jarang. Tapi di Indonesia masih banyak. Ya, jarang ada polisi nggak berseragam polisi kecuali orang-orang yang tertentu. Orang-orang yang mendapat perhatian tertentu baru. Biasanya orang-orang ini beda dengan orang biasa. Biasanya polisi berseragam polisi. Polisi berseragam polisi jumlahnya sedikit di Indonesia. Jadi nggak sesuai dengan penduduk. Karena gaji kita nggak cukup ya untuk membiayai mereka. Nah, kalau di negara-negara maju, orang menjadi disiplin itu karena kesadaran, bukan karena polisi. Kesadaran. Sadar memang kita harus hidup begitu, harus disiplin. Ya, artinya
Segala sesuatu ada di tempatnya, sampah di tempatnya, ini di tempatnya begitu. Kalau ada benda yang bukan miliknya, diambil tapi untuk dilaporkan. Ya. Jadi ada satu negara bahkan setiap barang hilang pasti ketemu. Ya, di antaranya Singapura. Singapura. Kalau Anda ketinggalan, asal ingat aja di mana, itu nggak mungkin hilang. Kalau di masjid sudah ada pengumumannya. Asal Anda bisa memberi karakter barangnya itu berapa, ciri-cirinya gimana, khawatir beda orang kan. Kalau di Indonesia ya gitulah. Baru ditinggal wudhu aja, taruh jam, hilang, balik lagi. Jadi rawan tingkat keamanan. Wa fi bi ru'yatihim liyagidhal liyadhara syiar Islam fi sairi hujat wa turuki, supaya syiar Islam terlihat. Jadi dengan rombongan itu memang sengaja supaya kelihatan. Kalau kita di tengah-tengah orang Islam nggak begitu bermakna, saudara. Banyaknya orang Islam di tengah-tengah orang Islam nggak begitu bikin perubahan. Tapi kalau kita 50-50, Muslim 50-50 gitu ya, banyaknya orang Islam yang pada tidak middle class, itu cukup cukup menggentarkan mereka. Jadi mereka nggak terlalu berani. Fa inna dzahib il masjid awal musalla ihda khutuwati raf'an darajat. Contoh yang sederhana, saudara, kehadiran kita bukan ke masjid ya, itu salah satu bentuk syiar. Orang yang malas pun akan terpengaruh kalau kita sering memperlihatkan diri ke masjid. Ya, contohnya yang lagi sibuk, ngelihat orang ke masjid, dia akan meninggalkan pekerjaan. Tapi kalau sepi-sepi saja, wah males orang masjidnya sepi, begitu. Lagi rame aja belum tentu datang, apalagi sepi. Kemudian hal lain yang menyebabkan kita berbeda jalan adalah ganjaran. Langkahnya ditambah pahalanya, dikurang dosanya. Ya. Ihda khutwati turfa'u darajat. Langkahnya itu membuat derajatnya diangkat, dosanya dikurangi. Hatta yarji ila manjili. Jadi kalau banyak langkah, semakin banyak hitung-hitungannya. Tapi itu persoalan kita pakai motor. Nah, nanti di akhirat jangan kehilangan kalau nggak ada catatannya. Kan suruhnya pakai kaki. Sebenarnya saudara, ini sesuai dengan anjuran kesehatan. Jadi orang tuh mesti jalan setidaknya 1 jam sehari. Jalan kaki. Ya, di usia-usia kita ini. Makanya saudara lihat kenapa tarawih itu dibuat banyak. Karena kita habis makan, jadi ada timbunan, disuruh dikeluarin lagi. Iya, supaya kalorinya keluar. Itu maksudnya. Maka itu tarawih kan cukup ngos-ngosan itu. Tapi saudara pengen irit, jangan panjang-panjang, ya udah jadi maknanya ini faedahnya nggak dapat. Coba praktekkan aja. Kalau saudara sholat itu cuma 7, nggak keringetan. Tapi kalau 11, kalau saya ya, rada ngos-ngosan juga. Makanya gitu. Maka ada yang lebih 20 lagi, pak pikpuk. Nah, itu lebih Itu mah bukan karena olahraga, pengen cepet. Kita kembali. Hadis ke 436. Idul Fitri wal Adha. Dari Anas radhiyallahu an, qadima Rasulullah al-Madinah. Suatu saat Rasulullah datang ke Madinah. Walahum yauman yal'abuna fihima. Mereka mempunyai 2 hari untuk hiburan. Maksudnya hari raya.
pada waktu itu penduduk Madinah mempunyai 2 hari raya. Lalu Rasulullah mengatakan, qad abdalakumullah bihima khairan minha. Allah sudah menggantikan buat kalian keduanya yang lebih baik, yaitu Yaumal Adha wa Yaumal Fitri. Hari Adha dan hari Fitri. Jadi 2 hari ini adalah hari raya. Hari menampakkan, apa itu namanya? Kalau di Amerika juga ada. Sekarang ada fenomena baru. Ya, bahwa mudik bukan terjadi di Indonesia saja, tapi di Cina juga. Karena di sana banyak OKB. Orang kaya baru. Di Cina sana. Dulu kan mereka berapa puluh tahun itu, ya, pahamnya paham komunis. Sekarang apa berubah? Komunisnya plus kapitalis sekarang. Mereka sudah lelah ya, rakyat itu. Jadi dibatasi, pada akhirnya mereka yang berduit juga yang sukses. Jadi industri semakin menggila ya. Bahkan mengalahkan Amerika. Amerika sekarang perdagangannya sudah kalah. Dengan ada Cina, handphone menjadi murah. Dulu waktu Nokia berapa itu? Bisa 4-3 juta. Sekarang 1 juta, di bawah 1 juta itu sudah Android. Buatan Cina. Apa juga Cina. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali itu. Yang kita pakai hampir rata-rata Cina. Walaupun bentuknya Islam. Peci, sarung, ya, industri-industri kain pada gulung tikar. Karena kain yang dibeli di Cina lebih murah. Begitu juga industri baja ya. Kita banyak dikalahkan, disaingi oleh mereka. Karena mereka bisa dapat lebih murah. Memang sih kualitasnya tentu saja dipertanyakan. Kan orang Indonesia mah jarang ada yang nanya kualitas. Yang penting penampakan. Ya kan? Dalamnya rongsok tak apa, yang penting bagus luarnya. Nah ini, jadi pada waktu itu ada 2 hari lalu digantikan oleh Allah dengan keduanya, Yaumal Adha wa Yaumal Fitri. Kalau kita lebih banyak lagi, setidaknya 1 tahun itu ada 14 hari apa? Libur tuh ya. Hari libur nasional kurang lebih ada 14 begitu. Seneng nggak? Kalau di Madinah cuma 2 hari libur. Kalau kita libur. Anti maulid tetap aja maulid melibur dia. Perek. Ya, sebenarnya kalau sekitar maulid itu supaya orang Islam itu tidak mengkultuskan, itu aja. Tidak menganggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan, itu aja tujuannya. Sehingga banyak orang melarang. Tapi kalau itu tidak terjadi, ya nggak ada masalah. Terjadi nggak? Ada yang terjadi, ada yang enggak. Jadi ada orang yang sedemikian rupa menempatkan Muhammad tuh statusnya sama dengan Tuhan. Ya, sedang berlangsung. Sedang berlangsung. Sehingga sebelum ada dunia ini katanya sudah ada cahaya Muhammad. Hebat amat itu. Sebelum ada. Jadi itu terlalu membesar-besarkan. Udah biasa saja. Nabi pun waktu ada umat Islam berantem, ketemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, mereka berantem karena orang Islam membela Nabi Muhammad, orang Nasrani membela Nabi Isa, orang Yahudi membela Nabi Musa. Mereka sampai berantem, ngaku nabinya lah yang paling baik. Sampailah berita ini pada Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? La tukhayyiruni. Kalian tuh jangan menomorsatukan aku. Nabi masing-masing punya kualitas. Tuh. Sebab aku adalah orang yang pertama kali dibangkitkan. Kan kemarin sudah diceritain tuh. Tapi setelah saya bangkit, saya melihat Nabi Musa sedang memegang ars. Sedang memegang itu. Apa?
kakinya Ars. Saya nggak tahu Nabi Musa ini dia bangun setelah kelenger, kan pingsan dulu kan? Atau memang dari tadinya? Itu menandakan bahwa Nabi Musa juga disayang oleh Allah. Ya, jadi jangan tinggikan. Nabi Muhammad sendiri nggak mau digituin. Itu yang dikhawatirkan. Tetapi kalau kita bisa membawa biasa-biasa saja, seperti layaknya kita menghormati pahlawan. Pahlawan Indonesia kan banyak. Kita hormati juga 30 November Hari Pahlawan, tabur bunga. Nabi Muhammad jasanya tidak kalah, banyak. Kita kenang, ya nggak ada masalah kalau nggak sampai menuhankan. Tapi kalau sampai mendatangkan panjang, sholat subuh sampai lupa, lah itu yang nggak boleh. Terus mewajibkan, hukumnya kan mubah, bukan sunnah-sunnah aja, mubah, boleh saja buat hiburan. Ini mah diwajibkan di kampung-kampung, satu kepala sekian. Kalau nggak mau, maka akan gimana lah, di embargo atau gimana. Itu salah saya kira. Ya, keterlaluan. Kita lanjut. Apa kesimpulan dari hadis ini? Inna idhara surur fil ida ini mandubun. Menampakkan kebahagiaan waktu sholat id itu disunnahkan. Jadi waktu itu jangan termenung, merenung, melamun, walaupun utang banyak. Tetap gembira. Sebab Anda sedih, Anda merenung, Anda melamun, tidak akan merubah angka utang Anda. Ya, hutang harus dilunasi. Ya, dengan segala kemampuan. Itu kan. Jadi disunahkan di waktu itu tuh untuk bergembira. Itulah sebabnya kita memberikan zakatul fitri. Zakatul fitri 2,5 kilo. Untuk apa 2,5 kilo? Itu untuk makan 4 hari. Jadi manusia itu makan sehari 6 on. Setengah kilo beras. Ya. Jadi selama 4 hari ini pengemis tidak bisa menjalankan profesinya karena tempat-tempat tertentu tutup. Pasar juga 4 hari. Rata-rata setelah Idul Fitri itu 3 hari dia. Hari keempat baru buka. Maka diharapkan 4 hari ini susah dapat makanan. Pemulung juga susah, ya. Pintu-pintu gerbang dikunci, dia nggak bisa masuk. Nah itu. Jadi diharapkan 4 hari mereka bergembira. Kemudian Idul Adha ada pembagian daging. Ya, daging merah. Yang kedua, an-nahya artinya, saudara, maksud dari 2 hari bergembira di hari Id itu dapat ganjaran singkatnya gitu. Kalau bergembira di hari lain kan tidak ada garisnya, tidak ada ketentuannya. Itu hukumnya mubah. Tapi bergembira di hari Id itu mendapat pahala. Jadi menunjukkan senyum itu dapat pahala. Lagi susah nih, senyum aja pasang muka. Ya, sebab pasang muka itu ibadah. Dapat pahala, Saudara. Senyum dapat pahala di hari Id. Yang kedua, an-nahyu an ta'zimi ayat kufar fi ta'zimil buruz. Larangan memuliakan hari-hari besar kafir. Natal. Ya, pokoknya hari-hari besar mereka kita diharamkan merayakannya. Jadi kita dalam urusan ritual punya agenda sendiri. Jangan ikut-ikutan. Tapi kalau mau tidak mau ke tempat mereka ya harus ikut. Ya, contohnya waktu nyepi. Kalau Anda ada di Bali, pas istri mau melahirkan, nyepi lagi, gimana tuh? Kan nggak boleh nyalain, nggak boleh nyalain, lampu-lampu, nyepi, gelap. Nah itu harus izin.
darurat, jadi boleh ya nyalain lilin tah gitu. Sementara menangani bayi nangis nih, kalau sampai gelap sama sekali ya gimana? Darurat. Nah itu orang-orang tertentu minta izin, yang bagian pengawal ini pecalang apa namanya? Ya, jadi ada pamong perajanya lah gitu. Pamong peraja adat yang menjaga konsistensi, dijaga enggak ini adat itu di Bali begitu. Sampai pesawat juga tidak beroperasi ya. Bisa begitu ya. Jadi adat itu bisa. Tapi itu bagian dari bagian dari hiburan, menarik wisata. Jadi orang penasaran, kok bisa begitu? Pengen tahu. Kan orang sifatnya penasaran. Ya, di Bandung itu ada restoran buta. Sebenarnya restoran itu dipersembahkan untuk orang buta, tapi sengaja sekarang dibikin buta. Orang melek pun dibikin buta. Caranya gimana? Nggak ada lampu. Jadi gimana makannya itu? Ya itulah anehnya. Dia membeli keanehannya itu. Kan orang sudah terbiasa dengan terang. Pengen tahu nih bagaimana buta. Ya, ikut merasakan jadi orang buta lah gitu maksudnya. Coba makan nggak ada lampu tuh bagaimana? Masuk ke hidung nggak? Contohnya. Tuh, jadi begitu. Ada tempat-tempat yang khusus ya buat orang yang berkekurangan. Yang ketiga, inna tawaddu 'alal iyal fi ayamin ayat bima yasulahum tarwihul badan. Kita diminta tawassuk, berlonggar-longgar di hari Id. Artinya anggaran kita pasti bengkak dengan beli kue, makanan rada banyak. Itu juga sunnah. Cuma jangan mubazir ya. Jadi beli memang akan dikonsumsi. Jangan sampai terbuang ya. Jadi itu juga sudah memberikan kegembiraan pada keluarga. Wa yabsutu nafas an qalfil ibadah, dan begitu juga longgarin sedikit dari ketatnya ibadah. Ngaji-ngaji kan libur. Kan waktu Id kan? Wa huwa masyru', ini adalah masyru' li'anna minas surur, termasuk kegembiraan. Wal farah fil ayadil islamiyah, dalam hari-hari besar Islam. Wa kana nabiyyu yalbasu burdid habarah fi kulli id. Bahkan Nabi Muhammad juga ada pakaian khusus di hari Id. Rada keren. Di hari Id, jangan biasa-biasa saja. Al khuruj masyian ilal id, keluar dengan berjalan kaki ke id, menuju ke titik id. Dari Ali radhiyallahu an, minas sunnah an takhruju ilal id masyian. Termasuk sunnah Anda keluar ke id ya, menuju sholat id masyian, dalam keadaan berjalan. Apa kesimpulan hadis ini? Yusahab ay yakhrujal muslim ilal id masyian. Dianjurkan Muslim datang ke id dengan berjalan. Nah ini kalau jalannya dekat ya. Kalau bangsa masih di bawah 1 kilo. Ya seperti di Masjidil Haram lah. Berapa kilo tuh baru dapat layanan? 2 kilo ya. Kalau sudah jauhnya maktab ke Masjidil Haram 2 kilo, maka dapat layanan. Apa itu? Bus apa? Salama ya? Salawat ya? Ada dapat bus warawiri. Tapi ke Masjidil Haram juga nggak dekat, jauh ya. Dihentikan sudah, masih jauh itu sudah diberhentikan. Karena di situ orang berjubel. Kita nggak bisa deket-deket, jauh. Ya singkatnya kalau sini Masjidil Haram mungkin masih di rumah sakit itu sudah diturunkan, nggak bisa masuk. Ya, karena orang terlalu banyak. Nah itulah banyak perbaikan sekarang lah saudara. Makin nyaman, makin nyaman. Yang penting banyakin aja duitnya. Bolak-balik ke sana. Makin gembira. Ya, karena Arab itu sekarang mencanangkan sebagai negara wisata. Minyaknya mau habis. Jadi dia pun tahu diri. Ini orang Indonesia ini yang nggak tahu diri. Jual terus, jual, semua jual.
Belakangan mau jual pasir katanya. Jual pasir. Tapi partai pemenang melarang. Nah ini mulai nih gesekan. Ya. Ini yang partai bakal pemenang nih. Bukan bakal pemenang. Bakal menggantikan. Bakal menggantikan 20 Oktober nih. Nggak mau. Pasir jangan dijual. Tapi yang lama ini sebentar lagi turun bangku aja. Masih ngatur-ngatur. Umurnya tinggal sebulan lagi. Masih ngatur aja. Mau jual pasir. Nah pasir kita kalau dijual kan seperti Lingkar Selatan tuh. Anda lihat nggak tuh? Dikeruk. Itu mengerikan sekali tuh sampai tinggi. Kampung, ini dikeruk. Tinggal begini. Apa yang nggak rontok itu? Longsor. Kalau ada ini hujan. Dan udah pernah terjadi. Tapi dia nggak kapok. Begitu lagi. Itulah. Semuanya diem. Pura-pura nggak ngelihat. Tuh. Karena mereka punya semuanya ada fee-nya. Tuh, Lingkar Selatan. Yang ketiga. Sudah ya tadi ya. Yang kedua, akhraja Sa'id Ibnu Mansur an-Zuhri fi mursalan annaum maraqiba fi'id wala janazah. Menurut Sa'id Mansur dari Zuhri secara mursal, Nabi Muhammad maraqiba fi'id, Nabi tidak pernah menaiki kendaraan. Maksudnya tunggangan, tidak pernah menaiki tunggangan saat Id dan mengiring jenazah. Jadi mengiring jenazah itu satu bentuk simpati ya. Tapi ya kalau jauh ya susah, seperti ya berkilo-kilo. Meninggalnya di sini, dikuburnya di sana, di mana tuh? Jakarta ke sana tuh. Ya, contohnya jauh. Karena di Jakarta itu sudah lowongannya semakin kecil. Jadi kuburan sudah tertutup. Mau mati aja susah. Apalagi hidup. Maaf. Sudah penuh. Saya pernah lihat tuh. Di gerbang kuburan. Maaf sudah penuh. Ya Allah, orang Jakarta mau mati aja susah. Ya, sampai di sana, di kuburnya. Pada beli sekarang kuburan. Yang ketiga, bahwa Al-Bukhari rahimahullah fi sahih qala babul masyi wa rukub ilal id. Imam Bukhari mencantumkan dalam sahihnya bab berjalan dan menaiki kendaraan saat id. Fa ka'annu sawwa bainahuma. Kalau menurut Imam Bukhari sama. Ya, mau jalan, mau naik kendaraan sama. Wa ana rukub jaiz, dan menunggangi menunggangi kendaraan boleh. Wa taswiqu kullu minhuma. Beliau menyamakan. Mau jalan atau mau naik kendaraan silahkan. Wa anna la maziyata li ahli al-akhar. Menurut beliau tidak ada keutamaan. Maksudnya tidak ada keutamaan berjalan. Walakin al-aula al-masyu hatta yahtaju ila rukub. Tetapi utamanya pilih-pilih. Kalau terpaksa baru pakai kendaraan. Yang antara lain jauh. Tuhan. Lagi pula kalau kendaraan tuh parkirnya ini faktor keamanannya. Jadi kita sholat deg-degan. Tapi kalau dijamin keamanannya, ya nggak ada masalah. Ya, dijamin dengan baik. Yang keempat, akhraj Ibnu Majah rahimahullah min hadits Abi Rafi wa ghairuhu kana yakhruju ilal id masyan wa yarji'u masyan. Dalam hadis Abi Rafi bahwa Nabi keluar ke id itu dalam berjalan, pulangnya juga jalan. Maksudnya gitu, memang kita harus setidaknya ya orang di atas 40 itu sering berjalan. Ya, paling tidak berapa itu? 1 jam sehari. Jadi dibagi-bagilah. Singkatnya sih, tubuh kita ini diminta untuk keluar keringat untuk dibuang gitu, limbahnya. Ya.
Yang kelima, yustahab lil musalli ayyamsya jam'at tariq. Dianjurkan bagi orang yang salat untuk berjalan ya, jami'at tariq, ke semua jalan. Orang yang mau datang ke Id dianjurkan menggunakan semua jalan. Ya, jalan mana saja gitu. Jangan ditentukan sini gitu. Justru itu supaya kelihatan. Sana ada, sini ada. Wala yarkab fi syai'in minha. Jangan menunggangi kendaraan. Ila ayakuna alai uzrun, kecuali ada uzur, kamarad wa da'fin, seperti sakit dan lemah. Wa bu'din, dan jauh. Wa nahwiha, dan sebagainya. Fala ba'sa ayarkab. Baru boleh menaiki kendaraan. Salat Id fil masjid yaumal fitr. Salat Id di masjid pada hari fitir. Hari fitri. An Abi Hurairah radhiyallahu an annahum asabahum matar fi yaumil Id. Suatu saat turun hujan. Maka mereka pun melakukan salat Id di masjid. Fasalla bihim an-nabiyyu salatal Id fil masjid. Maka Nabi memimpin salat Id di masjid. Ya, jadi kalau outdoor, ya maksudnya persoalannya tempat sih. Maksudnya kalau dalam bangunan masjid tidak cukup. Tapi kalau di Mekah, di Madinah, ya, itu biasanya menggunakan masjid karena masjidnya cukup. Jadi di zaman Nabi mengumpulkan begitu banyak orang, di ruangan masjid nggak cukup, makanya ke lapangan. Baru saat hujan, beliau kembali ke masjid. Pertama begitu. Yang kedua, kalau kita kumpul dalam satu ruangan, itu sesak nafas. Ya, jadi oksigennya kurang, jadi diminta di tempat terbuka. Kadang-kadang nggak sadar ya di tempat ini. Kecuali kita ada AC itu berarti memang dikeluarin. Tapi kalau yang tertutup, ini membuat oksigen kurang. Kesimpulan hadis, karena Rasulullah yusolli sholat al-id fi sahra. Nabi Muhammad mencontohkan sholat id itu di lapangan. Wasabaqa dzalika, dan sudah dijelaskan. Yang kedua, idza asaban nas matarun fayusolli Rasulullah id bin nas fil masjid. Kalau hujan baru beliau memilih masjid sebagai tempat sholat. Yang ketiga, al-afdal kama sabaq sholatul id fi sahra. Yang bagus sholat id itu dijalankan di tempat terbuka supaya kenalnya enak. Oh, si anu. Kan ini kan kalau kita Jumat ya, sholatnya lebih besar daripada yang reguler. Sholat 5 waktu ngumpul. Satu RW. Nah, nanti kalau sholat Jumat tambah lagi lebih besar. Sholat Id tambah lagi. Kalau di Jakarta biasanya sering diumumkan ya. Kalau di sini nggak ada koordinator. Diumumkan di media. Id nanti di masjid ini, khotibnya ini, tempatnya di sini. Kita kan praktis nggak ada ya. Jadi medianya kurang. Sehingga ada orang yang bertanya-tanya, di mana sajakah ada sholat Id? Atau dia ingin mendengar penceramah tertentu. Wah, ini khotibnya si anu. Nah, di sini kayaknya nggak ada pengumuman. Berjalan seperti biasa. Yang kedua, idza asaba. Sudah ini. Yang ketiga, al-afdal kama sabaq. Keempat ya. Mura'atu din li tadbiqi ahkam syariah hasaba dzuruf. Yang keempat, menjaga pelaksanaan hukum. Sepanjang hukum itu bisa dijalankan tanpa sentuhan negara, jalankanlah dengan baik. Ya, contohnya dalam ritual, nggak perlu ada undang-undang untuk menjalankan sholat. Ya, begitu juga yang lain-lain. Kalau sudah bisa kita jalankan, kita lakukan saja. Contohnya zakatul fitri itu dulu pernah diusulkan supaya dihandle oleh pemerintah. Zakat mal juga. Maka dulu kan ada restitusi. Pernah ingat kan? Restitusi dulu. Kalau kita belanja kan ada itunya, pajaknya. Itu nanti dikumpulin,
bisa mengurangi pajak. Kalau sekarang nggak ada lagi. Kita makan nih, kan dapat kadang-kadang 20%. Makan 100.000, ya pajaknya itu 10.000. Kita belanja 100, bayarnya 110. Nah yang 10 itu kita bisa mintakan catatannya. Nanti saat kita lapor pajak, kewajiban kita berapa bisa dikurangi. Setahu saya dulu begitu. Kalau sekarang banyak disalahgunakan oknum ya. Pegawai pajak kaya-kaya itu. Antara siapa? Tambunan siapa? Ya. Jadi makelar pajak. Nah, dia kaya raya karena pajak. Ini disalahgunakan. Jadi rakyat akhirnya males. Seharusnya kan semua orang punya NPWP. Tanpa kecuali. Sekarang sudah diterapkan. Kita kalau nggak ada NPWP, seharusnya nggak bisa buka rekening. Tapi ya itu, antara yang punya dan nggak punya, nggak ada bedanya. Jadi yang punya ini males akhirnya. Kalau dulu, yang punya ini, kalau ke luar negeri nggak bayar ya. Apa itu namanya? Kan dulu setiap ke luar negeri itu bayar 1 juta apa ya? Ya. Itu kalau punya NPWP, dulu pernah dihilangkan, nggak tahu sekarang. Nah, sekarang kalau biasa lagi nggak ada bedanya. Dulu ada insentif. Yang punya NPWP, ya kalau dia beli itu dapat diskon. Jadi orang bergairah. Sekarang nggak ada bedanya. Jadi artinya bangsa Indonesia itu masih banyak yang malas. Kesadaran bernegaranya minim. Nah akhirnya negara mengambil tindakan di banyak tempat. Antara lain nyedot bensin, nyedot apa, pertalite mau dihilangkan dan sebagainya. Itu karena begitu sih. Ya, kalau konsisten seperti di Jerman, saya dengar tuh 50% pajaknya. Kalau kita bergaji 2 juta, berarti 1 juta diterima oleh kita. Tapi 2 hal bebas. Pertama pengobatan, yang kedua pendidikan. Di sana pengobatannya untuk sembuh. Kalau di sini kan dibatasin, setengah sembuh, seperempat sembuh gitu. Jadi harus daftar lagi gitu. Nah, ini banyak hal-hal. Jadi kepengen rakyat itu kan ikut masalah pengobatan selesai gitu kan. Kalau di Jerman katanya anunya lain falsafahnya. Masuk sakit ya, masuk rumah sakit keluar hanya 1 di antara 2, sembuh atau mati. Begitu sana itu. Jadi kalau mereka tidak akan membiarkan setengah sembuh, nggak bisa. Setengah sembuh. Kalau orang Indonesia kan, waduh mahal ya. Udah kalau begitu saya berhenti aja, bisa. Oh mahal ya, nggak bisa. Jadi akhirnya BPJS tidak terlalu berguna. Lebih banyak yang tidak dipakai. Orang-orang kaya kan semua warga negara kan harus ikut sebenarnya. Mau berobat nggak berobat. Sebenarnya, tapi pelaksanaannya nihil. Kalau benar-benar harus ikut, semua digeledah ya. Mana buktinya Anda ikut? Gitu kan? Tapi itu tadi tidak ada insentif. Kembali kita ke sini. Ini perlu penataan ya. Sebenarnya itu sudah bagus niatnya mah, supaya orang yang berobat tidak susah gitu kan. Tapi kenyataan di lapangan berbeda lagi. Sholat id fil masjid yaumul matar tadi sudah ya. Hadis berikutnya adalah tentang kusuf. Nah ini, tentang id sudah selesai. Kita masih ada waktu beberapa menit lagi. Babu sholatil kusuf, sholat gerhana. Jadi ada khusuf, ada kusuf. Kalau kusuf gerhana matahari, khusuf gerhana bulan. Kita membutuhkan hisab, penghitungan. Ya, karena hari ini saudara hampir dalam segala bidang kita nggak bisa dengan kasat mata. Dengan kasat mata. Contohnya Anda darah tinggi, bisa nggak dengan perasaan? Nggak bisa. Harus dengan alat.
Kira-kira, waduh pusing, belum tentu, biar siapa tahu darah rendah. Kalau nggak pakai alat nggak bisa. Nah, dalam ilmu kesehatan, saudara, banyak orang yang terjebak dengan gejala. Ya, nggak apa-apa, begitu diperiksa sudah stadium terlambat. Nah ini, susahnya manusia itu begitu. Nggak apa-apa, begitu periksa, sudah gawat. Ya, makanya ini tanpa alat orang praktis nggak bisa. Begitupun gerhana. 5 hal yang membutuhkan hitung-hitungan dalam Islam. Pertama adalah arah kiblat. Arah kiblat tuh nggak bisa kira-kira, nggak bisa pakai ilmu. Mau ngatur keramik aja pakai benang. Tapi kalau menghadap kiblat nggak perlu tarik benang. Terlalu aman narik benang ke sana. Berapa benang? Tarik benang. Pantesan nih demennya orang Indonesia pasang paku. Kalau hotel sudah rengse musim haji banyak paku, udah nggak salah lagi orang Indonesia. Demen banget pasang paku buat jemuran. Nah, satu. Yang kedua, mengetahui waktu salat. Anda tidak bisa kira-kira. Karena itu jelimet. Karena saya sudah belajar. Jadi harus lempeng benar. Menempatkan suatu benda, ini tanahnya aja harus lempeng. Nah, ngira-ngira tanah lempeng apa enggak itu nggak bisa. Kecuali pakai waterpass. Waterpass ya? Itu waterpass. Pakai perasaan nggak bisa. Kayaknya lempeng nggak bisa. Kayaknya kayak itu. Kalau kayaknya bisa, mah tukang juga nggak pakai. Pakai. Ya, kemiringannya berapa itu mempengaruhi. Tuh, jadi harus tepat, datar, flat, ya, baru bisa. Jadi butuh keakurasian. Ya, pakai alat biasanya. Manusia tuh nggak cukup. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengetahui hilal. Di zaman dulu alat-alat belum canggih, makanya melihat dengan mata telanjang. Kalau sekarang tuh sudah canggih, sudah pakai alat ilmu. Ya, maka kita harus punya ilmu. Makanya agenda kalender global itu sangat dinanti. Suatu saat pasti tiba saatnya kita punya kalender global. Semua agama di dunia punya agenda punya kalender global, kecuali Islam. Buddha punya, orang Buddha di mana aja sama. Ya, orang Nasrani tanggal 25, semua Natalan, di mana aja. Kita ini kadang hari ini, kadang besok gimana sih? Kalau orang yang lain mah demen aja tuh. Jadi libur lagi. Yang punya kerjaan ini nggak selesai-selesai. Libur baik. Yang keempat, mengetahui gerhana matahari. Yang kelima, mengetahui gerhana bulan. Untuk tahun ini, insya Allah tidak ada gerhana. Nanti tahun 25 ada. Bulan kalau salah. Ya, akan ada gerhana bulan di tahun 25. Jadi orang merayakan Maulid Nabi itu tidak disadari kebanyakan kata-kata yang diucapkan itu mengarah kepada pengkultusan. Kan gak banyak orang yang ngerti bahasa Arab. Tapi yang saya heran ustadz-ustadznya juga ngikut. Contohnya Allah menyatakan Allahu nurus samawati wal ardh. Dialah cahaya langit dan bumi. Dia di sini menunjuk pada Allah. Tapi ada sholawatan yang isinya nurun fauqa nur. Dia adalah cahaya di atas cahaya. Ini diarahkannya pada Nabi Muhammad. Berarti kan mengalahkan Allah. Ya. Jadi unsur-unsur musyrik itu dalam setiap hal itu sangat diwaspadai oleh Islam. Islam ini adalah agama tauhid sejati. Jadi Islam itu sangat sensitif. Dosa apa saja tidak menyebabkan Anda keluar dari Islam. Tapi kalau musyrik,
keluar. Kenapa? Karena Islam itu agama tauhid sejati. Karena yang membidani sila pertama itu orang Islam, makanya ada kata maha. Kenapa harus kasih maha? Padahal esa itu cukup satu. Dan satu tidak terbagi. Tapi dikasih lagi maha. Karena nih pengarang-pengarangnya orang Islam yang ngerti tauhid. Jadi kalau menurut saya, ajaran Islam itu sangat sensitif. Apa saja, sedikit saja yang mengarah kepada syirik, menduakan Allah, dia bangun. Galak gitu singkatnya. Gak boleh, gak boleh, gak boleh. Itu karena arahnya ke situ. Antara itu kata-kata. Kata-kata yang mengarah ke sana. Terus menganggap Nabi Muhammad tetap hadir walaupun sudah mati. Jadi sebagian orang yang melakukan maulid itu menganggap Nabi Muhammad hadir ketika kita merayakan. Itu tidak boleh. Ya. Yang boleh gimana? Ya kita sebagai manusia kan diminta untuk ingat jasa. Nabi Muhammad kan luar biasa jasanya. Kita ingat. Ya, dengan merayakan maulid kita cerita mungkin sejarah-sejarah beliau, unsur-unsur ajaran-ajaran positifnya apa. Antara lain kesederhanaan. Kita harus kuasai dunia tapi jangan di hati katanya, di tangan. Tapi kebanyakan omong kosong. Nah, ustadznya juga bajunya mewah. Katanya. Mobilnya Pajero. Gimana? Mau disebut sederhana. Lalu ceritanya Nabi Muhammad sederhana. Gimana? Itu kan berlawanan. Isin kan? Ya kan? Nah, itu Pak. Jadi kebanyakan kita nggak tahu. Seneng-seneng aja karena orang masyarakat luas kan demen hiburan. Jadi di tengah masyarakat itu kan sudah tidak ada nonton orang joget-joget kan nggak boleh kan di panggung kan. Kalau di Lampung masih banyak. Setiap pengantin itu pasti ada joget-joget. Perempuan nari-nari begini. Di sawer segala itu masih banyak. Yang nonton ya ustadz ya kiai di depan. Kenapa ya mereka Nah ini ilmu. Jarang ada pengajian. Waktu itu saya, ya mungkin sekarang sudah berubah. Nah, begitu juga hiburan-hiburan lain yang menyedot massa. Kurang. Dan kita kan pengen relaksasi. Kalau Anda mengatakan bisa traveling, itu nggak semua orang bisa. Nah, Cilegon ini termasuk penduduk yang malang. Karena nggak ada tempat relaksasi. Di mana kita bisa berkumpul di luar rumah untuk sedikit rehat, menghilangkan kepenatan hidup. Nggak ada di sini. Bayar, masuk bayar. Pasar tuh yang bekas itu, nggak dibagusin. Tahu kan? Bekas pasar lama itu tempat kita sebenarnya. Coba Anda lihat di kapling tuh. Lihat di kapling nggak? Dipakai orang bisa lari-lari. Bagus. Ini didiemin aja begitu. Dipakai enggak, dibagusin enggak. Diparkirin. Seharusnya kalau di Bandung Pak Bambang ya, di Bandung itu di dekat Masjid Raya. Dulunya di sana banyak orang dagang, dibersihin karena masjid kan nggak boleh dagang. Sekarang diganti rumput sintetis. Orang pada piknik ke situ yang gelar makanan segala. Dijaga pamong praja. Biasanya setahu saya di mana-mana pamong praja itu ngangkutin gerobak. Tapi ini memanjakan penduduk. Saya baru lihat itu. Jadi ada yang sendalnya ditata sama dia. Pamong praja ya Allah. Ternyata saya menilai salah. Enggak semua pamong praja begitu. Di satu tempat dia bagus sekali melayani masyarakat. Hati-hati nak dipegangin. Pamong praja. Sehingga dengan turunnya aparat, copet juga mikir panjang mau masuk ke situ. Parkir, dirapihin sama dia. Tapi di sini saudara lihat tuh, lihat ini. Nanti mah dongengnya kaya gitu. Kita orang kaya, kaya apanya? Kita industri sampah, sampahnya dijual. Mana sampah di mana-mana? Ini namanya tidak menepati janji. Orang isin tak ngomong-ngomong. Oh ya, nah itu. Jadi itu Pak, jadi banyak mengarah ke situ yang kita nggak sadar, makanya perlu pengajian demi pengajian.
Baik, demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Kajian pagi ini semoga Allah menambah wawasan kita, semoga Allah memberikan pahala yang berlipat untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga anak-anak kita dimudahkan hidupnya, diberkahi, serta ditakdirkan menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.